Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam akal sehat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan perusahaan. Namun sebelumnya, video ini dan penjelasan ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Seperti apa penjelasannya? Simak video berikut ini. Kehidupan bersama pasti memerlukan aturan bersama yang mengatur apa yang menjadi hak dan kewajiban bersama. Hal ini juga berlaku dalam perusahaan. Ketika pengusaha maupun pekerja mengetahui secara pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya demi terwujudnya dan terpeliharanya keselarasan antara peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Diperlukan sebuah peraturan yang memuat tentang apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Peraturan tersebut menjadi dua macam, di antaranya peraturan perusahaan atau yang sering disingkat PP dan perjanjian kerjasama, yaitu PKB, bukan nama partai ya, tapi ini singkatan dari perjanjian kerja bersama. Namun, pada penjelasan kali ini saya hanya akan menjelaskan satu poin, yaitu peraturan perusahaan. Definisi peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Adapun tujuan dari peraturan perusahaan, yang pertama, memberikan kepastian syarat-syarat kerja di perusahaan tersebut. Yang kedua, memperjelas hak dan kewajiban pekerja dan pengusahanya. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya, pimpinan dan jajaran manajemen harus memahami mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menyusun peraturan perusahaan. Adapun ketentuan-ketentuan peraturan perusahaan tersebut ada 6. Yang pertama, sekurang-kurangnya satu perusahaan terdiri dari 10 pekerja. Yang kedua, berlaku untuk semua pekerja di perusahaan induk dan di cabang jika perusahaan tersebut memiliki cabang. Yang ketiga, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha. Yang keempat, disusun oleh pengusaha dan memperhatikan saran dan masukan para pekerjanya. Yang kelima, ketentuan tidak boleh bertentangan atau lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Yang keenam, masa berlaku 2 tahun dan bisa diperpanjang paling lama 1 tahun. Selain itu, juga terdapat muatan-muatan yang harus ada dalam peraturan perusahaan supaya ada kejelasan isi yang telah menjadi kesepakatan. Selain itu, juga terdapat muatan-muatan yang harus ada di dalam peraturan perusahaan supaya ada kejelasan isi yang telah menjadi kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Berikut adalah muatan-muatan yang harus diperhatikan. Yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha. Yang kedua, hak dan kewajiban pekerja atau buruh. Yang ketiga, syarat kerja. Dan yang keempat, tata tertib perusahaan. Yang kelima, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Yang keenam, hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang tahapan pembuatan peraturan perusahaan. Pembuatan peraturan perusahaan yang pertama, penyusunan naskah rancangan peraturan perusahaan oleh pengusaha. Yang kedua, pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan peraturan perundang-undangan kepada wakil pekerja untuk mendapatkan saran dan pertimbangan secara tertulis. Kemudian, para pemimpin dan jajaran manajemen juga harus memahami alur dalam setiap tahapan membuat peraturan perusahaan yang mengacu pada Permen nomor 28 tahun 2014. Berikut ini tahapan-tahapan yang harus diperhatikan. Tahapan pembuatan peraturan perusahaan. 1. Pengusaha mengajukan permohonan pengesahan peraturan perusahaan kepada pejabat kepala ataupun SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten ataupun kota ataupun provinsi, direktur jenderal jika lebih dari 1 provinsi. Yang kedua, disertai dengan syarat membawa surat permohonan PP rangkap 3, bukti sudah mendapat saran dari pekerja, akta perusahaan, wajib lapor perusahaan, keikutsertaan BPJS, dan menunjukkan struktur dan skala upah. Selanjutnya, dilakukan pengecekan dan penelitian oleh pejabat bidang ketenagakerjaan. Terakhir adalah pengesahan.
Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang peraturan perusahaan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.